Ibu, Bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi untuk semuanya. Sudah siap menjadi berkat? Harus sehat dan semangat. Hari ini tanggal 23 Oktober tahun 2020. Bacaan kitab suci yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 4 ayat 1 sampai dengan 6. Satu tubuh, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Bacaan Injil dari Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dari kedua bacaan tersebut saya memberikan tema PK situasi sekitar kita. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, ada orang yang suka menikmati kesendiriannya. Apa-apa dipikirkan sendiri, dilakukan sendiri, kalau salah diperbaiki sendiri. Kalau pegang HP bisa diam dan asik berlama-lama sambil mendengarkan musik dengan headset di telinga. Akibatnya apa yang terjadi di sekitarnya tidak dipedulikannya. Kurang tanggap dengan situasi orang lain. Termasuk juga jika ada yang membutuhkan bantuan atau pertolongan. Kurang terlibat dengan kegiatan-kegiatan kebersamaan dengan orang lain atau masyarakat di sekitarnya. Mengabaikan tanggung jawab, kewajiban, kesepakatan, atau keputusan-keputusan yang mengikat hidup bersama. Ada orang yang disebut sebagai bebal, bukan hanya tidak peduli, tapi juga sulit mengerti, sulit diberitahu hal-hal yang sebenarnya sangat perlu. Rasa perasaannya dikatakan tumpul karena berkutat pada pikiran dan kemauannya sendiri. Orang bebal biasanya satu paket dengan keras kepala, karena apapun omongan tidak dihiraukan. Bagi orang seperti ini biasanya semua orang lain dianggap salah, yang dianggap paling benar hanya pendapatnya sendiri. Pendapat orang lain semua diabaikan. Ibu, bapak, saudara, saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, iman selalu mengandaikan keterlibatan. Hidup beriman membutuhkan perwujudan, bukan hanya teori-teori soal rohani. Iman mesti memiliki daya ubah pada diri sendiri dan untuk kebersamaan. Dengan demikian pasti menuntut pengertian, perjumpaan, tindakan, atau aksi nyata yang bisa dirasakan banyak orang. Maka iman tidak bertumbuh pada orang yang pikiran, perkataan, dan tindakannya hanya untuk dirinya sendiri. Selama orang lain diabaikan,
hidup beriman masih jauh dari harapan dan maksud Tuhan. Bagaimanapun Tuhan menghendaki agar hidup secara nyata menjadi bukti untuk imannya. Kepekaan dibutuhkan demi tumbuh kembangnya kepribadian dan iman. Dengan kepekaan, kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan, entah kegembiraan atau kesedihan. Kita bisa menangkap maksud dan kehendak Tuhan dalam situasi kondisi yang sedang terjadi. Kita bisa menanggapi dan melakukan hal-hal yang semestinya bisa kita lakukan secara bijaksana, berdasar pengolahan dan wujud nyata dari hal-hal yang ada. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengajar kepada kita agar kita peka terhadap apapun yang ada di sekitar kita. Ia berkata, "Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini?" Dari bacaan ini Yesus mengkritik dengan sangat tajam kepada para pendengarnya karena mereka bebal dengan apa yang ada sebagai tanda-tanda zaman. Jadi Yesus benar-benar mengingatkan jangan sampai kita menjadi munafik karena kita hanya memikirkan kebutuhan dan diri kita saja, sementara yang ada di sekitar kita diabaikannya. Setiap murid Tuhan hendaknya selalu membuang dan menyia-nyiakan kebebalan dan harus melihat akan kesempatan-kesempatan yang bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Karena itu semakin peka seorang pribadi, semakin banyak kesempatan yang bisa dilakukan. Semakin peka, semakin terlibat terhadap kondisi yang dihadapi. Semakin peka, semakin bersedia membantu apapun yang menjadi kesulitan sesama dengan tanpa diminta. Ibu, bapak, saudara-saudariku semua yang terkasih di dalam Tuhan, akhirnya marilah kita sadari bersama bahwa jati diri sebagai murid Tuhan yaitu selalu mencintai, melayani, dan memberkati. Karena itu, masuk dalam situasi kehidupan sesama dengan segala kesulitan yang dihadapinya merupakan keharusan yang tidak boleh ditawar. Setiap hari adalah kesempatan melayani. Setiap waktu adalah kesempatan untuk membantu. Salam kasih dan doa dari saya, Romo Petrus,
Trimargono.